Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yarmi Syukur, MPD Kons. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ya Dr. Yarmi Syukur, MPD Kons akan menyampaikan ringkasan dari hasil penelitian tesis magister yang kami lakukan. Judulnya Model Layanan Bimbingan Kelompok dengan Pendekatan Student Center Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Studi di Sekolah Menengah Pertama Laboratorium UNP. Anggota peneliti Ifdil SHI, SPD, MPD, EPSD Kons, dan Osi Khalisah Anggraini. Laporan ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama, pendahuluan, berisi latar belakang. Pandemi COVID-19 mengharuskan setiap kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Dan idealnya, setiap peserta didik memiliki motivasi tinggi dalam proses belajar, baik motivasi internal dan motivasi eksternal. Namun, tidak semua siswa memiliki keduanya, atau bahkan salah satunya. Nah, oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada masa pembelajaran daring. Dalam hal ini, dilakukan layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan model Student Center Learning. Rumusan permasalahan, yaitu bagaimanakah gambaran motivasi siswa pada pembelajaran daring. 2. Bagaimana keterlaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. 3. Bagaimana draft model layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan Student Center Learning untuk meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran daring. 4. Bagaimana rumusan model layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan Student Center Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring yang valid, praktis, dan efektif. Nah, tujuan, urgensi, dan kontribusi hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring, keterlaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring, model layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Urgensi penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya pelayanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring, serta menemukan model baru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada masa pembelajaran daring yang dapat digunakan oleh guru BK atau konselor di sekolah. Nah, tinjauan pustaka berkaitan dengan layanan bimbingan kelompok, pendekatan Student Center Learning, motivasi belajar, dan pembelajaran daring. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau research and development. Prosedur pengembangan yaitu pengembangan model yang digunakan dalam penelitian, yaitu model desain pembelajaran AD, Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Nah, sedangkan prosedur perencanaannya diawali dengan need assessment. Nah, dari need assessment baru dirumuskan analisis data untuk menentukan desain
penelitian yang direncanakan berikutnya atau langkah-langkah model layanan bimbingan kelompok yang diselenggarakan. Nah, prosedur perencanaan itu dilaksanakan di SMP Laboratorium UNP Padang di Komplek UNP Ertawan Padang. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi literatur dan kuesioner. Jenis data, yaitu data yang pertama, data motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di SMP Laboratorium UNP. Yang kedua, data keterlaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Yang ketiga, data tentang validasi kelayakan produk. Dan empat, data validasi keterpakaian produk. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket model skala Likert. Dan sedangkan analisis data yang dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan dilakukan yang pertama terhadap instrumen. Terlebih dahulu instrumen dilakukan uji valid dan uji reliabilitas. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada hasil uji valid, maka ditemukan bahwa instrumen ini dari 22 item yang semula direncanakan untuk mengungkap motivasi belajar siswa, maka 18 item dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, hasil perhitungan uji reliabilitas pun dengan menggunakan rumus Alpha-Crumbach, nah dapat diketahui bahwa instrumen ini sangat reliable dan untuk digunakan. Nah, hasil ungkapan data tentang motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dapat ditampilkan dalam tabel berikut, yaitu dari 6 aspek yang diungkap dalam motivasi belajar siswa, dapat diketahui bahwa 4 aspek menunjukkan lebih banyak siswa dalam kategori sangat tinggi, yaitu pada aspek hasrat dan keinginan berhasil pada pembelajaran daring, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, serta penghargaan dalam belajar. Nah, untuk aspek adanya kegiatan yang menarik dalam belajar dan adanya lingkungan belajar yang kondusif, siswa banyak berada pada kategori sedang. Nah, untuk keterlaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran daring, dapat diketahui bahwa layanan bimbingan kelompok belum terlaksana pada pembelajaran daring ini. Itu dapat dilihat dari penyebab-penyebab yang menjadikan kenapa bimbingan kelompok itu belum dapat terlaksana. Di antaranya dikarenakan oleh terbatasnya waktu siswa ke sekolah, karena memang diatur oleh pihak lembaga di situasi PPKM ini. Kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam mengolah waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pada pembelajaran daring. Yang keempat, guru BK atau konselor kesulitan mengumpulkan siswa. Yang kelima, guru BK atau konselor belum melaksanakan layanan bimbingan kelompok secara online. Nah, berikutnya draft model layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan student center learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring, berisikan landasan penyusunan model, kegunaan model, pemetaan kompetensi dasar dan indikator, susunan materi, bahan pendukung, petunjuk umum pelaksanaan dan rencana layanan beserta materi. Nah, masing-masing materi layanan terdiri dari rencana pelaksanaan layanan yang memuat waktu pelaksanaan layanan, tujuan layanan, indikator keberhasilan, langkah kegiatan layanan, daftar materi, daftar rujukan, lembar evaluasi, lembar refleksi, serta terakhir yaitu penutup. Nah,
Materi yang diangkat dalam layanan bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama, pentingnya belajar bagi siswa. 2, strategi sukses belajar. 3, tantangan dan hambatan dalam belajar. 4, cara mengatasi kesulitan belajar. Bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring pada kategori sedang, sehingga perlu ditingkatkan dan perlu ditinjau bagaimana pelaksanaan layanan BK selama ini dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring perlu ditingkatkan terutama pada aspek dorongan dan kebutuhan dalam belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi siswa belajar daring yang dilaksanakan oleh guru BK atau konselor belum terlaksana, dibuktikan dengan guru BK atau konselor terkendala dalam mengumpulkan siswa. Apalagi saat ini semua pelayanan beralih daring dan pelayanan bimbingan kelompok juga belum pernah dilaksanakan secara online. Begitu juga partisipasi siswa juga yang kurang sekali dalam mengikuti kegiatan daring. Nah, implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya guru BK atau konselor menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada pembelajaran daring. Sehingga ini perlu diimplementasikan ke dalam bentuk program BK di sekolah. Saran yang diajukan adalah dengan adanya temuan ini disarankan kepada guru BK atau konselor untuk menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok sehingga yang akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Dan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan itu adalah menggunakan model student center learning. Demikianlah laporan ringkas dari penelitian tesis magister ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.